untukku agamaku, silahkan kalian menyembah berhala sesuka kalian, kami akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat kami. Alif harfun, lam harfun, mim harfun. Kata Nabi, alif lam mim satu ayat, bukan satu huruf, akan tetapi yang satu huruf, alifnya dihitung satu huruf, lamnya dihitung satu huruf, mimnya dihitung satu huruf. Ya man huwal wadud, ya man huwal latif. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan telah berlalu meninggalkan kita dan kita berada di bulan Syawal. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan bulan mulia karena di dalamnya penuh dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah bulan mubarak yang diberkahi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Namun sekarang telah berlalu dan meninggalkan rangkaian pelajaran serta pendidikan bagi kita kaum muslimin. Kata para salaf, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Orang yang buruk, yang hanya taat kepada Allah, yang hanya dekat kepada Allah di bulan Ramadan saja. Maka selepas Ramadan, pendidikan yang ada di bulan Ramadan harus kita lanjutkan. Di antara pendidikan yang sangat terasa bagi kita adalah shaum. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian yang menyaksikan Ramadan, berada di bulan Ramadan, harus puasa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita saum. Selepas Ramadan masih ada syariat saum. Di bulan ini kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Bulan ini kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, siapa yang saum Ramadan lalu saum 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Selepas bulan ini, selepas Dzulqa'dah ada Dzulhijjah yang masih disunnahkan saum Arafah. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, siyam yaumi Arafah, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanata allati ba'dah wa sanah allati qablahu. Puasa Arafah nanti di bulan Dzulhijjah tanggal 9, pahalanya di sisi Allah, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, menghapuskan kesalahan setahun yang akan datang dan setahun sebelumnya. Selepas Dzulhijjah nanti kita bertemu dengan Muharram, masih ada saum. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa saumi yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffir sanata allati qablahu. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram kita disunnahkan puasa, maka pahalanya menghapuskan kesalahan setahun sebelumnya. Bulan-bulan setelahnya silahkan saum bagi yang mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna min hasbika an yasum fi kulli syahrin thalathata ayyam. Kalau kamu sanggup puasa setiap bulan 3 hari, maka lakukan. Yang masih mampu saum lagi, silahkan saum hari Senin dan Kamis, saum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masih sanggup silahkan
saum Nabi Daud alaihi salam. Maka kaum muslimin, syariat saum masih ada di luar Ramadan bagi siapa yang sanggup melakukannya, dan jangan ditinggalkan sama sekali. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Siapa yang puasa satu hari saja karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jauhkan mukanya dari neraka Allah Subhanahu wa taala 70 tahun jarak perjalanan. Kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya dari sebulan Ramadan ini, qiyam Ramadan, qiyamul lail yang kita lihat, yang kita lakukan setiap malam ba'da salat Isya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Yang salat malam tarawih karena iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan kesalahannya yang telah lalu. Di luar Ramadan kita masih disuruh oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk salat malam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, alaikum biqiyamil lail, kalian harus salat malam. Innahu da'bus salihina min qablikum, karena salat malam kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Manhatun lil itsmi mukaffiratun lisayyi'at, salat malam menghapus kesalahan kalian. Salat malam mencegah kalian dari dosa-dosa. Dalam satu riwayat dikatakan matradatun aniddai minal jasad, dapat mengusir penyakit dari badan. Kebiasaan orang saleh salat malam. Siapa yang ingin dirinya menjadi pribadi yang saleh, belajar salat malam. Siapa yang ingin anaknya menjadi anak yang soleh, diajarkan sholat malam. Afdal setelah tidur malam, sebelum fajar. Tapi boleh dilakukan, kata para ulama, selepas isya, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ba'da isya silahkan sholat malam semampunya. Afdal tahajud setelah tidur, namun boleh sebelum tidur. Pelajaran berikutnya dari Ramadan yang kita berada di dalamnya pada kesempatan kemarin adalah tilawatil Quran. Yang kita lihat di masjid-masjid, di mana-mana orang gemar membaca Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran setelah berlalunya bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril fi kulli lailatin yudarisuhul Quran. Setiap malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan belajar Al-Quran bersama malaikat Jibril alaihi salam. Maka setelah ini, mulai hari ini, jangan tinggalkan Al-Quran. Setiap malam kita baca. Kalau tidak bisa malam, setiap pagi kita baca. Tidak bisa pagi, setiap siang atau setiap sore kita baca. Karena Nabi SAW menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka mendapatkan satu kebaikan, dan kebaikan itu digandakan Allah menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, innama alif harfun, lam harfun, mim harfun. Kata Nabi, alif lam mim satu ayat, bukan satu huruf.
Akan tetapi yang satu huruf, alifnya dihitung satu huruf, lamnya dihitung satu huruf, mimnya dihitung satu huruf. Kaum muslimin, Al-Quran ini diturunkan untuk kita. Kata Allah, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, Allah turunkan Al-Quran agar mereka bisa membedakan ini perintah Allah, ini larangan Allah. Maka sebetulnya kita memiliki PR sebagai orang beriman, dan ini disampaikan kepada anak-anak. Allah menyuruh kita membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah petunjuk. Maka buka Al-Quran dari ayat pertama, kemudian ditanya, ayat ini menyuruh saya apa? Ayat ini melarang saya apa? Ayat ini memberi bimbingan apa? Kalau itu kita lakukan, maka betul kita menganggap Al-Quran sebagai petunjuk. Karena Al-Quran akan memberikan larangan atau menyuruh perintah, atau memberikan arahan. Kalau belum kita lakukan sampai saat ini, berarti belum dia menjadi petunjuk. Kita belum menganggapnya sebagai petunjuk. Masih ada PR buat kita orang Islam, orang beriman, yang Al-Quran itu Allah turunkan sebagai petunjuk, untuk kita anggap betul Al-Quran sebagai petunjuk. Buka, ajarkan pada anak, perintahkan pada anak nanti, buka, baca ayat pertama, cukup. Ayat ini nyuruh apa dan melarang apa, atau memberikan informasi apa. Besok ayat berikutnya, besok ayat berikutnya, besok ayat berikutnya. Nah, itu baru bermanfaat Al-Quran bagi kaum muslimin. Kalau belum, itu masih hanya sekedar omongan, kita belum mempraktikkannya. Pelajaran pendidikan yang keempat yang kita terima dari Ramadan, berbagi, sedekah. Pernah kita lihat ada orang berbagi semarak di Ramadan. Di jalan-jalan orang berbagi sekadar minum, sekadar makanan ringan, di masjid, di tempat berbuka, di terminal, di tempat kita lihat banyak keramaian, orang berbagi. Dan itu tidak kita temukan kecuali di Ramadan. Jangan ditinggalkan hal yang seperti ini. Walaupun Nabi SAW menyampaikan, man fattara shaim kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Min ghairi annahu la yanqus min ajri shaim syai'an. Walaupun tidak akan mengurangi pahala orang yang berpuasa. Maka di luar Ramadan berbagi masih disuruh oleh Nabi SAW. Kata Nabi yang mulia, ittaqun nar walau bisyiqqah minat tamrah. Jaga dirimu dari neraka Allah walau sebutir kurma, dengan memberi sebutir kurma. Bisa. Kita pernah diceritakan riwayat seorang perempuan yang jahat memberi minum seekor anjing kehausan, kemudian masuk surga lantaran memberikan minum hewan. Kita pernah diceritakan riwayat, dua-duanya riwayat Imam Bukhari, ibu yang membagi makanannya kepada anaknya. Belum si ibu selesai makan, anaknya minta lagi, dikasih lagi. Kata Nabi SAW, itu menyebabkan dia terhindar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka sabda Nabi yang mulia, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, bisa kita amalkan. Berbagi, jangan memaksakan diri, dengan apa yang kita punya saja. Jangan terpaksa, lillahi ta'ala, berbagi walaupun sedikit yang kita punya. Perkara orang tidak suka, tidak selera, tidak cocok, itu lain urusan. Yang penting Nabi sudah menyatakan, tahadu tahabbu, saling berbagi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Pendidikan berikutnya yang kita terima dari Ramadan, menahan diri, sabar,
Karena Nabi SAW menyatakan, man lam yada' qaulal zur wal amila bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan perbuatan dosa, zur, dosa, maka Allah tidak berhajat walaupun dia menahan makan, menahan minum seharian. Allah enggak butuh. Kata Nabi SAW, idza kana yaum saumi ahadikum fala yarfuth wala yashab. Kalau kalian sedang puasa, jangan berkata yang tidak layak, jangan berkata yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga diri untuk tidak berkata yang tidak layak, berkata rendahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, berkata ataupun berbuat dosa. Kenapa? Agar pahala puasa tidak terganggu. Maka di luar Ramadan itu harus dilakukan sabar untuk menahan diri untuk tetap taat pada Allah, sabar menahan diri untuk tidak berbuat dosa, durhaka, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar untuk menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar pahalanya tanpa batas. Kalau ada orang jutawan ini memberikan hadiah, kira-kira berapa yang bisa dia beri? Jutaan, nggak mungkin lebih, karena dia hanya punya jutaan. Kalau ada miliarder memberikan hadiah, kira-kira berapa? Ya miliaran paling maksimal, nggak mungkin lebih karena dia nggak punya. Kalau ada orang punya triliunan, berapa dia bisa kasih hadiah? Triliunan maksimal, karena dia nggak punya lebih dari itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tatkala menyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, balasan buat orang yang sabar tanpa batas, berapa Allah bisa kasih. Dan dia Rabbul Alamin, pemilik langit dan bumi, yang Allah beri kepada orang yang terakhir masuk surga. Terakhir masuk surga, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hamba yang terakhir masuk surga setelah dari neraka, terakhir dia masuk surga, maka Allah memberikan seluas bumi, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung selatan sampai ujung utara, surga untuk dia. Kerajaan bumi ini, pernah kita keliling dunia melihat indahnya, ciri khas setiap daerah memiliki keindahan, memiliki keistimewaan. Kita lihat setiap keindahan bumi dan kerajaannya ini, itu Allah berikan kepada orang yang terakhir masuk surga, dan itu masih dikalikan 10, kata Rasulullah SAW. Dan berapa yang bisa Allah berikan kepada orang yang sabar untuk taat pada Allah, untuk tidak berbuat durhaka pada Allah, untuk menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang puasa, balasan istimewanya yang Allah rahasiakan seperti itu. Asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa untukku dan aku yang akan balas. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala hadiahnya. Berapa yang Allah akan berikan kepada kita, dan dia adalah Rabbul Alamin. Dia adalah Rabb, pemilik langit dan bumi. Berapa yang Allah bisa kasih kepada orang yang beriman, bukan orang yang terakhir masuk surga, kepada orang yang sabar, bukan kepada orang yang terakhir masuk surga. Maka pahala Allah besar, balasannya bagi kita yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin, jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang bisa kita teruskan, dan masih ada pelajaran lain, tapi yang paling dominan kita lihat 5 pelajaran ini. Orang saum, qiyamul lail, tilawah Al-Qur'an, berbagi, infak, sedekah, kemudian orang bersabar
di bulan Ramadan agar puasanya tidak rusak lantaran perbuatannya sendiri. Maka teruskan ketaatan yang sudah bersama kita 1 bulan kemarin di bulan ini dan seterusnya. Jangan hanya taat di bulan Ramadan, selepas Ramadan hilang. Dan itu adalah orang yang rugi, orang yang buruk, kata para ulama kita. Semoga yang kita sampaikan pada kesempatan yang mulia di Id yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan.